mempertengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-241 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Suryadin sebagai Ki Buyut Jalagraha, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rifki Mucus dan kawan-kawan sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Si Tangsu merasa lega dan gembira, karena akhirnya dia dapat membujuk Rakuti. Semula dia sudah merasa sangat putus asa. Dia tak ingin mengganggu cita-cita suaminya. Tapi sekarang wanita yang berasal dari desa Buhayabang itu nampak berseri-seri. Kapan kita akan berangkat, Kakang Rakuti? Sekarang. Malam ini juga aku akan membawamu ke desa Ganding. Hatiku menjadi tentram mendengar kata-katamu. Mudah-mudahan kita bisa hidup seperti dulu. Sebelum kita berpisah, karena Prabu Janegara menginginkan diriku menjadi wanita persembahan. Si Tangsu, sebaiknya kau berpakaian sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Jangan sampai ada prajurit mencurigai kita pada saat melewati pintu gerbang istana. Baik, Kakang. Tapi Kakang... Kau boleh mengenakan seperangkat pakaianku. Pakaian seorang prajurit Majapahit. Cepat, si Tangsu. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Aku akan segera menyiapkan 2 ekor kuda. Kau tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Sebentar lagi, aku akan kembali. Rakuti melompat ke halaman, kemudian bergegas menuju Pagedogan. Dia mengambil 2 ekor kuda yang gagah. Sementara itu, si Tangsu sudah rapi berpakaian seperti seorang laki-laki. Wanita itu menunggu dengan hati berdebar-debar. Si Tangsu, kau sudah siap? Aku sudah siap, Kakang. Aku siap berangkat. Oh ya, bagaimana pakaianku, Kakang? Kau nampak seperti seorang prajurit. Kukira prajurit-prajurit jaga tidak akan mengenalimu. Ayo, cepat si Tangsu. Naik ke atas kuda. Baik, Kakang. Hup. Rencana kerajaan itu jangan sampai ketinggalan. Tidak, Kakang. Aku menyimpannya dengan baik di balik lipatan pakaianku. Ayo, kita berangkat. Ya. Rakuti dan si Tangsu mengendarai kudanya perlahan-lahan, melintasi halaman rumah kediaman Sang Ramapati yang cukup luas. Malam sunyi lengang, bulan tua mengapung di angkasa raya. Cahayanya hinggap di puncak-puncak bangunan istana dengan lembut. Tak lama kemudian, Rakuti dan si Tangsu sudah sampai di depan pintu gapura rumah kediaman Sang Ramapati. Minggir, prajurit. Kami mau lewat. Maaf. Kami ditugaskan menjaga pintu gapura. Tak seorang pun diizinkan keluar malam-malam seperti ini. Minggir, kataku. Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati untuk mengadakan pengawasan di sekitar istana. Rupanya Tuanku Rakuti. Maaf, kami kira siapa. Mari Tuan, silakan lewat. Kalian telah bekerja dengan baik. Ya. Tuan Rakuti, saya kira siapa? Aku tidak mengenalinya. Rupanya kau sudah mengantuk. Kalau berjaga-jaga di pintu gapura, jangan mengantuk. Nanti orang bisa bebas keluar masuk. Mau kemana Tuan Rakuti malam-malam begini ya? Beliau sudah mengatakannya sendiri.
bahwa beliau mendapat tugas mengawasi keamanan istana Majapahit. Lalu yang seorang lagi siapa? Mungkin saja Tuan Rasmi. Atau siapa? Aku tidak tahu. Itu bukan urusan kita. Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi nampaknya sekarang menjadi kesayangan Gusti Ramapati. Tapi menurut pendapatku, dua orang ini berbeda watak dan pembawaannya. Tuan Rasmi orangnya lembut, mudah tersenyum. Sedangkan Tuan Rakuti, orangnya berangasan. Tapi sebenarnya Tuan Rakuti juga orang baik. Sudahlah. Untuk apa kita membicarakan orang? Lebih baik kita berjaga-jaga lagi. Ayo, kita minum dulu. Mana teman-teman kita yang lain ya? Mereka sedang berkeliling. Sebentar lagi mereka juga akan kembali. Kami tidak dapat memberikan izin Tuan melewati pintu gerbang istana. Harap Tuan berdua segera kembali. Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati. Maaf Tuan, kami juga sedang menjalankan tugas. Kecuali Tuan membawa surat izin khusus. Sayang sekali, kami tidak membawa surat izin khusus. Tapi kami membawa ini, lencana kerajaan. Apakah ada gunanya? Maaf. Mari Tuan, silakan lewat. Jangan berdiri di situ prajurit. Nanti kau keterjang kudaku. Siapa dua orang itu tadi? Gelagatnya agak mencurigakan. Tapi dia membawa lencana kerajaan. Jelas mereka orang-orang penting yang sedang menjalankan tugas. Kita tidak bisa menahan mereka. Barangkali mereka dua orang kerabat kerajaan dari negeri-negeri bawahan. Tapi sudahlah. Mereka dapat menunjukkan lencana kerajaan. Dan kita bisa berbuat apa? Kuda yang ditunggangi si Tangsu dan Rakuti segera melesat bagaikan terbang di atas jalan-jalan kota Raja Majapahit. Mereka terus berkuda menyusuri keremangan malam. Derap kaki kuda mereka terdengar nyaring, mengisi suasana yang hening dan sepi. Setelah mereka berkuda 10 pal jauhnya, mereka tiba di perbatasan kota Raja Majapahit. Si Tangsu, kita sudah sampai di perbatasan kota Raja Majapahit. Lalu, mengapa kita berhenti, Kakang? Aku ingin menegaskannya sekali lagi. Apakah kau benar-benar ingin kembali ke desa Ganding? Aku akan kembali ke Ganding, tapi bersamamu. Kau sudah berjanji, kan? Kau berjanji akan membawaku ke desa Ganding dan hidup seperti dulu. Kalau Gusti Ramapati tidak senang, kita bisa menjadi orang pelarian. Aku sanggup menjadi dua orang pelarian selama-lamanya, Kakang, asal bersamamu. Baiklah si Tangsu. Kita akan pergi ke desa Ganding. Ayo, kita jalan lagi. Iya. Ya. Kembali mereka meneruskan perjalanan, dan sekarang mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Mereka berkuda beriring-iringan, dan suasana semakin sunyi. Hanya derap kaki kuda mereka meningkah keheningan malam yang semakin larut. Setelah 50 pal jauhnya dari perbatasan kota Raja Majapahit, mereka memasuki wilayah desa Gocara. Gocara artinya tempat perhentian. Karena kasihan kepada istrinya, Rakuti memutuskan untuk menginap di desa Gocara.
Dengan berpakaian prajurit dan setelah menunjukkan lencana kerajaan, Rakuti tidak memperoleh kesulitan untuk mencari tempat istirahat. Kepala desa Gocara dengan senang hati memberikan tumpangan mereka menginap di rumah kediamannya. Kepala desa itu bernama Ki Buyut Jalagraha. Ki Buyut menerima Rakuti dan istrinya di ruangan pendopo. Mari tuan-tuan prajurit. Silakan diminum airnya. Terima kasih, Ki Buyut. Mari, Tuan. Tuan pasti haus setelah berkuda cukup jauh. Terima kasih, Ki Buyut. Apakah Tuan juga seorang prajurit? Ada apa, Ki Buyut? Kau tidak perlu merasa heran. Dia juga seorang prajurit. Dan di samping prajurit, dia juga istri saya sendiri. Iya. Kalau begitu, istri Tuan pastilah mempunyai ilmu kanuragan, sehingga beliau bisa menjadi seorang prajurit wanita. Hati-hati, Ki Buyut. Istriku ini mempunyai simpanan-simpanan jurus yang hebat. Suami saya ini senang bergurau, Ki. Saya tidak mempunyai simpanan apa-apa. Saya hanya ingin menjadi seorang istri yang baik, Ki. Kalau boleh saya tahu, kemana tujuan Tuan pergi? Kami ingin pergi ke desa Ganding. Desa Ganding masih jauh sekali dari sini. Barangkali Tuan harus berkuda 2 atau 3 hari baru akan sampai di Ganding. Kami tidak terburu-buru, Ki Buyut. Kami ingin istirahat malam ini. Sitangsu. Iya, Kakang. Kalau kau sudah mengantuk, tidurlah. Oh iya, tidur saja kalau sudah mengantuk. Barangkali Tuan juga ingin tidur. Saya belum begitu mengantuk, Ki Buyut. Kalau begitu, biarlah istri Tuan tidur. Mari, silakan. Saya sudah siapkan ruangan bilik untuk istri Tuan. Aku mau istirahat sebentar, Kakang Rakuti. Mari, Ki Buyut. Si Tangsu berdiri, kemudian perlahan-lahan melangkah ke ruangan tengah. Sementara itu Rakuti masih duduk di ruangan pendopo dengan ditemani Ki Buyut Jalagraha. Istri Tuan. Ada apa, Ki Buyut? Ada apa dengan istriku? Tadi saya sama sekali tidak mengira bahwa dia adalah istri Tuan. Saya kira dia benar-benar prajurit laki-laki. Tapi setelah istri Tuan membuka ikat kepalanya dan rambutnya tegerai panjang, barulah saya benar-benar yakin bahwa dia istri Tuan. Ki Buyut, kami memang sedang menjalankan tugas penting. Itulah sebabnya istriku melakukan penyamaran. Tuan pasti bahagia sekali. Tuan dan istri Tuan merupakan pasangan yang sangat cocok, sangat serasi. Kau bukan orang yang pertama yang berkata seperti itu. Ya, memang. Katanya kami merupakan pasangan yang cocok, yang serasi. Mudah-mudahan saja begitu. Tapi yang jelas, setiap suami istri mempunyai persoalannya sendiri-sendiri. Maaf, Tuan. Sepertinya Tuan sedang mempunyai persoalan yang membuat hati Tuan gelisah. Ini adalah persoalan pribadi, Ki Buyut. Persoalanku dan istriku. Sudahlah. Aku tidak mau bicara soal ini. Tuan benar-benar merasa beruntung. Siapa nama istri Tuan? Si Tangsu. Tuan seharusnya merasa bersyukur mempunyai istri seperti si Tangsu. Si Tangsu artinya bulan purnama. Saya yakin si Tangsu mampu memancarkan sinar bulan purnama untuk menyejukkan hati Tuan. Saya yakin dia seorang wanita yang baik, seorang istri yang setia. Saya sendiri pernah mempunyai seorang istri yang setia. Dia cantik, setia, dan berbakti kepada suami. Tapi sayang sekali, dia sudah pergi mendahului saya. Kau benar, Ki Buyut.
Si Tangsu adalah seorang istri yang setia. Dia cantik, dia setia, dan dia berbakti kepada suami. Kau benar. Tapi, apakah arti semuanya itu? Apa arti kecantikan, kesetiaan, dan pengabdian seorang istri? Sebentar lagi semua itu akan musnah diterpa angin malam yang jahat. Gusti Ramapati. Bencana itu datang begitu Gusti Ramapati menurunkan perintahnya yang sangat kejam dan buas. Sekarang ini kepatuhanmu, pengabdianmu, ketaatanmu diuji. Dengar, Rakuti, si Tangsu telah membuat gara-gara. Dia berani melarikan diri dari Puri Campaka Mandala. Dan karena wanita itu adalah istrimu, maka kau yang harus mencarinya. Carilah si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah kau dapat menemukannya, singkirkan sejauh-jauhnya. Kerjakan. Ini perintah dari junjunganmu. Tuan prajurit, ada apa? Tidak, Ki Buyut. Tidak ada apa-apa. Maaf, Tuan. Kalau Tuan sedang gelisah, sedang menghadapi kesulitan yang berat, sebaiknya jangan mengadakan perjalanan jauh. Menurut petua orang-orang tua zaman dulu, jika kita hendak berjalan jauh, hati kita harus tentram, tenang dan mantap. Berjalan jauh dengan hati gelisah dapat mendatangkan bahaya di tengah jalan, Tuan. Terima kasih atas nasihatmu, Ki Buyut. Aku memang mempunyai persoalan yang cukup berat. Tapi kukira kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kami tidak akan menunda-nunda perjalanan ini. Sebab perjalanan ini sangat penting. Kalau begitu baiklah. Mudah-mudahan Tuan dan istri Tuan akan selamat tiba di Desa Ganding. Sekarang saya lihat Tuan sudah mulai mengantuk. Ayo, silakan tidur. Iya, sepertinya mataku sudah mulai berat. Aku akan istirahat dulu, Ki Buyut. Terima kasih karena kau sudah memberi kami tumpangan menginap malam ini. Dan besok pagi kami akan meneruskan perjalanan. Sekali lagi, terima kasih Ki Buyut. Dia tidur pula sekali. Dia tidur dalam suasana tenang dan damai. Dia belum tahu bahwa aku sedang menghadapi persoalan hidup yang sangat berat. Si Tangsu. Dia memang cantik. Pantas Prabu Jayanegara menginginkannya menjadi wanita persembahan. Tapi di samping cantik, dia juga seorang istri yang setia. Dia berani menghadapi apa saja untuk mempertahankan kesuciannya sebagai seorang istri. Mungkinkah aku melaksanakan tugas ini? Mungkinkah aku membunuh istriku sendiri? Rasa-rasanya aku tidak mungkin melaksanakannya. Bagaimana aku bisa membunuh seorang istri seperti si Tangsu? Seorang istri yang berani mengorbankan segala-galanya untuk mengabdi kepada suami. Oh, si Tangsu. Kasihan kau istriku. Kau memang belum tahu apa yang sedang kuhadapi. Itulah sebabnya kau bisa tidur dengan tenang. Kau tidur sambil tersenyum. Barangkali kau sedang bermimpi indah tentang Desa Ganding. Tentang bukit-bukitnya yang rimbun. Burung-burungnya yang manis. Langitnya yang cemerlang. Barangkali kau juga sedang bermimpi tentang hubungan kita yang indah dan manis,
yang pernah kita nikmati bersama-sama. Si Tangsu, apa yang harus kulakukan? Pikiranku gelap. Badai kencang sedang mengamuk dalam hatiku. Kakang, kau belum tidur juga? Maafkan aku, Si Tangsu. Aku telah mengganggu tidurmu. Aku tidur nyenyak sekali, Kakang. Kau bermimpi? Iya, aku bermimpi tentang dirimu. Aku melihat kau melintasi pematang sawah. Aku panggil-panggil namamu. Pagi harinya, Rakuti dan Si Tangsu pamit pada Ki Buyut Jalagraha. Mereka bermaksud melanjutkan perjalanan ke desa Ganding. Kepala desa Gocara mengantarkan mereka sampai di pintu pagar halaman. Rakuti segera menyentak tali kudanya dan mereka pun berangkat. Kuda yang mereka tunggangi segera meninggalkan batas desa Gocara. Menjelang tengah hari, mereka mulai menapak di suatu lembah yang terletak antara Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Mereka berkuda sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitarnya. Indah sekali pemandangan di sini, Kakang Rakuti. Lembah yang subur, lereng-lereng gunung berwarna kelabu. Sejuk dan nyaman rasa hatiku, Kakang. Si Tangsu, kita masih harus berkuda cukup jauh. Lihatlah, Kakang. Aku seperti mendengar air terjun gemuruh di kejauhan. Iya, mungkin ada air terjun di sebelah sana. Iya, aku ingin membersihkan tubuhku. Sejak berkuda meninggalkan kota Raja Majapahit, aku sama sekali belum menyentuh air, Kakang. Iya, aku juga merasa tubuhku kotor sekali. Mungkin enak juga kalau kita mandi-mandi di air terjun. Nah, dengarlah. Bunyi gemuruh itu bercampur dengan desau angin. Mungkin letaknya tidak terlalu jauh. Ayo, Kakang, kita cari air terjun itu. Kita mandi di sana. Kita nikmati bersama-sama suasana alam yang indah ini, Kakang. Ayo, Kakang. Ya. Benar, tak jauh dari tempat itu ada sebuah air terjun yang meluncur dari punggung sebuah bukit. Bukit itu namanya Bukit Hertambang. Hertambang artinya mandi di air terjun. Si Tangsu membiarkan wajahnya tersiram butir-butir air terjun yang mengapung di angkasa tersapu angin. Rambutnya seketika menjadi basah, juga sebagian pakaiannya. Segar sekali. Nyaman sekali rasanya. Memang indah sekali air terjun ini. Air itu sepertinya tumpah dari balik gunung bukit. Kau tunggu di sini, Kakang. Aku akan membersihkan tubuhku di sana, di bawah air terjun itu. Hati-hati, Si Tangsu. Nanti kau terpeleset. Kulihat ada banyak batu-batuan yang runcing dan tajam. Hati-hati, kakimu jangan sampai terluka. Kau tidak ingin membersihkan tubuhmu, Kakang? Aku nanti menyusul. Aku ingin duduk-duduk dulu di sini. Si Tangsu segera melepaskan pakaiannya, kemudian berlari menyelinap di balik batu-batuan gunung. Rakuti melihat istrinya menceburkan diri ke kubangan air yang putih bagaikan kaca. Untuk sesaat lamanya, si Tangsu tenggelam dalam dekapan alam yang indah permai. Wanita itu mencuci rambutnya, menggosok tubuhnya dengan daun-daunan sambil bermain-main air. Sekali waktu dia menoleh ke arah suaminya dan tertawa-tawa. Rakuti mendesah perlahan. Si Tangsu,
Sampai saat ini dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri kami. Dia masih bisa tertawa-tawa gembira. Wajahnya masih berseri-seri. Dan dia kelihatan bahagia sekali. Apakah aku harus merusak kebahagiaan itu? Oh, kasihan istriku. Kalau saja aku mempunyai wewenang, aku mempunyai kekuasaan, maka aku tidak perlu menghadapi berat seperti ini. Prabu Jayanegara. Enak sekali menjadi raja itu. Dia tinggal main perintah, dan semua bawahan akan menuruti segala perkataannya. Memang enak hidup menjadi orang yang paling berkuasa. Dan itulah yang kucita-citakan. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi. Kalau saja aku mempunyai bala tentara, aku mempunyai prajurit-prajurit pilihan, aku tidak gentar menggebrak pintu gerbang kerajaan Majapahit. Aku yakin dapat melumpuhkan tentara Majapahit dalam semalam. Tapi aku hanya seorang diri. Sekarang tingkatanku baru menjadi orang kepercayaan Gusti Ramapati. Apa yang bisa kulakukan? Jadilah seorang abdi yang taat. Jadilah seorang hamba yang patuh. Sekarang dengar perintahku, Rakuti. Cari istrimu sampai ketemu. Dan kalau sudah dapat menemukannya, singkirkan dia. Perintah gila. Apakah Gusti Ramapati itu orang gila? Atau barangkali aku sendiri yang gila? Rakuti, sahabatku. Kalau kau melihat istrimu sebagai istri yang cantik, yang setia, yang kau cintai setengah mati, aku yakin kau tidak akan sampai hati membunuhnya. Tidak mungkin kau menjalankan perintah Gusti Ramapati dengan baik. Tapi kalau kau melihat wanita itu sebagai hambatan, sebagai rintangan menuju puncak kekuasaan paling tinggi, maka kukira kau akan sanggup menjalankan tugas itu sambil tersenyum dingin. Inilah nasihatku, Rakuti, nasihat dari seorang sahabat. Terserah kau sendiri yang harus memutuskannya. Benarkah apa yang dikatakan Rasmi? Si Tangsu mungkin saja menjadi hambatan bagiku untuk memperoleh cita-cita. Barangkali benar juga pendapat Rasmi. Bagaimana ya? Tempat ini sepi sekali. Kalau saja aku membunuh si Tangsu di tempat ini, maka semuanya akan beres. Aku bisa kembali ke kota Raja Majapahit dengan hati yang tenang, tanpa beban apa-apa lagi. Tapi apakah aku sanggup melaksanakannya? Kakang Rakuti, Kakang, airnya dingin sekali. Kemarilah Kakang, kita bermain-main air di sini Kakang. Si Tangsu, dia benar-benar belum tahu. Dia belum peroleh firasat apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sekarang bercokol di kepala suaminya. Si Tangsu. Maaf istriku. Aku hanya sekedar menjalankan tugas. Aku tidak mungkin menolak. Aku tidak menginginkan kematianmu, si Tangsu. Aku mencintaimu. Tapi aku harus mengemban tugas dari atasan dengan baik. Aku ingin menjadi seorang penggawa yang baik. Maaf, si Tangsu. Kakang Rakuti, ayo Kakang. Apa yang kau lakukan di situ? Cepat kemari. Airnya bening sekali. Bening dan dingin. Cepat Kakang Rakuti, kemarilah. Baik, si Tangsu. Tunggu. Aku akan segera ke sana.
Perlahan-lahan Rakuti melangkah di sela-sela batu-batu padas. Tangan kanannya menggenggam tombak Patmayoni, dan tombak itu perlahan-lahan dilepaskan dari warangkanya. Rakuti terus melangkah ke arah si Tangsu yang masih sibuk bermain-main air dengan kirangnya. Rakuti mendekati istrinya dari belakang. Gagang tombak dicengkram kuat. Mata tombak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang tersembul dari balik daun-daunan pohon. Si Tangsu sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan suaminya, yang sekarang berdiri di belakangnya, bersembunyi di balik sebongkah batu. Aku harus berani. Aku harus tega. Aku harus sampai hati melakukannya. Ini adalah tugas dari Gusti Ramapati. Kalau aku ingin naik jenjang pangkat yang lebih tinggi, kalau aku ingin memperoleh kepercayaan lebih besar dari Gusti Ramapati, aku harus berani melakukannya. Aku harus berani membunuh istriku sendiri. Kakang Rakuti, di mana kau? Kemarilah, Kakang. Kau juga harus membersihkan tubuhmu. Kakang, Kakang Rakuti, di mana kau? Awas ya, jangan main-main, Kakang. Nanti kau kusiram air. Ayo, Kakang, kemarilah. Kita mandi bersama-sama. Bagaimana ini? Mengapa tanganku tiba-tiba gemetar? Apakah aku akan sanggup melaksanakannya? Rasanya berat sekali. Oh, si Tangsu, kalau saja aku tidak mencintaimu, kalau saja kau bukan istriku. Perintah gila. Ini benar-benar perintah gila. Gusti Ramapati itu pasti orang gila. Tapi dia adalah atasanku. Aku bekerja padanya. Karena itu aku harus menuruti perintahnya. Baiklah. Aku harus kuat. Harus tahan. Akan ku genggam batang tombak ini sekencang-kencangnya. Akan kututup mataku serapat-rapatnya, supaya aku tidak dapat melihat darah si Tangsu menyembur keluar dan bercampur air terjun. Dewata Agung, kuatkanlah hatiku. Aku sudah menyeberang terlalu jauh ke tengah, dan aku tidak mungkin kembali lagi ke pinggir. Kakang Rakuti, jangan begitu, Kakang. Jangan main-main. Aku tahu kau pasti bersembunyi di balik sebongkah batu itu. Ayolah, Kakang, bersihkan tubuhmu. Marilah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun-daunan yang berbau harum ini. Cepat, Kakang. Datanglah. Datanglah kemari. Kakang Rakuti. Si Tangsu, kau tahu apa yang ku genggam ini? Tombak. Iya. Tombak Patmayoni. Ada apa, Kakang? Apakah kau melihat ada seekor binatang yang buas? Aku sekarang sudah menjadi binatang buas, si Tangsu. Lihatlah, bukankah wajahku menyeramkan sekali? Jangan menakut-nakuti aku, Kakang. Cepat, sarungkan kembali tombakmu. Aku takut, Kakang. Kakang Rakuti, sarungkan tombakmu. Aku takut kau menggenggam tombak seperti itu, Kakang. Aku mencintaimu, si Tangsu. Aku mencintaimu. Apa katamu, Kakang? Aku mencintaimu, istriku. Kau ada-ada saja, Kakang. Aku juga mencintaimu. Kita memang sudah lama sekali saling mencintai. Dan untuk itulah kita kembali ke desa Ganding. Setelah kita selesai membersihkan tubuh, kita akan segera meneruskan perjalanan. Ayo, Kakang, sarungkan tombakmu. Dan mari, turunlah kemari. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun-daunan ini. Lihatlah, harum sekali baunya. Kakang, mengapa kau memandangku terus-menerus? Sarungkan tombak itu, Kakang.
Jangan main-main dengan senjata tajam itu. Aku takut, Kakang. Rakuti menatap tajam ke arah istrinya. Tangan kanannya yang mencengkram gagang tombak gemetaran. Si Tangsu mengkerut ketakutan. Rakuti melangkah menghampirinya perlahan-lahan. Mendadak, Rakuti mengangkat tombak Padmayoni ke udara. Si Tangsu menjerit sambil menutup wajahnya dengan dua belah telapak tangannya. Sementara itu tombak Padmayoni masih terapung di udara dan basah oleh cipratan air terjun. Wajah Rakuti tegang, tapi matanya memancarkan cahaya kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam. Sementara itu si Tangsu masih menutup wajahnya dengan telapak tangan, sambil sekali waktu mengintip ke arah Rakuti yang masih berdiri tegak di hadapannya. Tombak Padmayoni menancap di tengah sebongkah batu padas. Gagang tombak bergetar. Rakuti jatuh terduduk. Si Tangsu menghampiri suaminya perlahan-lahan. Dia masih belum tahu apa yang baru saja terjadi. Kakang Rakuti, ada apa dengan dirimu, Kakang? Maafkan aku, si Tangsu. Aku telah bermain-main dengan bahaya maut. Maafkan aku. Kau mau membunuhku, Kakang? Tidak. Aku hanya bermain-main saja. Tadi kulihat ada seekor tupai yang besar menyeberangi sebongkah batu. Aku ingin membunuh tupai itu untuk makan siang kita. Ya, tapi binatang itu melompat dan terbang ke sana. Kerimbun semak belukar. Aku gagal membunuhnya. Kau aneh sekali, Kakang. Kau ingin membunuh seekor tupai, tapi kau mengarahkan ujung tombakmu padaku. Jangan-jangan kau ingin membunuh istrimu sendiri, Kakang. Si Tangsu, aku belum menjadi orang gila. Bagaimana aku bisa membunuh istriku sendiri? Untuk apa? Sudahlah, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan. Naiklah, keringkan badanmu dan bergantilah pakaian. Iya, Si Kakang. Tangsu masih merasa heran melihat tingkah laku suaminya yang aneh. Rakuti melompat di atas batu-batuan padas, mencabut tombak Padmayoni, kemudian membimbing istrinya naik ke atas tebing sungai. Dan sebentar kemudian, mereka sudah melanjutkan perjalanan menuju desa Ganding. Sekarang mereka berkuda menyusuri daerah yang berbukit-bukit. Bukit Hertambang semakin jauh tertinggal di belakang. Juga air terjunnya yang indah mengalir sepanjang tahun. Mereka berkuda sampai menjelang senja hari. Mendadak, Rakuti menarik tali kekang kudanya. Demikian pula si Tangsu. Di depan mereka mendadak ada 4 orang penunggang kuda menunggu. Mereka pasti orang-orang jahat, Kakang. Berhati-hatilah. Kau tidak usah takut. Aku yang akan menghadapi mereka. Apa yang kalian lakukan di situ? Kamilah yang harus bertanya kepadamu. Untuk apa kalian melewati kaki bukit ini? Kalian mau kemana? Kami mau pergi ke desa Ganding. Kalian tidak usah meneruskan perjalanan. Kau tidak berhak melarang kami. Jalanan ini bukan milik siapa-siapa. Oh, Kami juga berhak melewatinya. turun dari kudamu. Mari kita bicara baik-baik. Ayo teman-teman, kita turun. Hop. Ya. Kalau kalian ingin merampok, kami bukanlah korban yang bisa memuaskan hati kalian. Kami tidak membawa apa-apa. Kami akan menggeledahmu. Siapa tahu kau menyimpan beberapa keping uang emas. Ayo kemari.
Ayo kawan-kawan, geledah orang itu. Maaf, aku sudah berkata yang sebenarnya. Kami tidak membawa apa-apa. Tapi maaf, aku tidak senang digeledah. Tidak ada yang berani membantah keinginan kami. Kecuali orang itu ingin mampus. Tidak ada orang yang ingin mampus. Tapi aku tidak senang digeledah. Kalau kalian masih nekat, aku akan memberikan perlawanan. Dan kalian berempat bisa menjadi repot karenanya. Kurang ajar. Iya. Iya. Tunggu dulu. Sabar dulu, kawan. Nampaknya kau ingin pamer kepandaian, ya? Aku hanya tidak senang digeledah. Kecuali aku berkata tidak jujur. Oh, baiklah. Aku percaya kau tidak membawa kepingan uang emas. Barangkali kau orang-orang yang miskin. Tapi aku melihat kau membawa 2 ekor kuda. Dan seorang wanita cantik. Kau boleh pergi ke desa Kanding, tapi dengan jalan kaki. Tinggalkan kuda kalian di sini, juga wanita itu. Seketika darah Rakuti menjadi panas, kupingnya merah, wajahnya juga berubah menjadi merah padam. Hampir saja dia tak tahan lagi untuk mengamuk, membinasakan 4 orang perampok jalanan itu. Tapi tiba-tiba dia berpikir lain. Bukankah ini suatu kebetulan? Mereka menginginkan istriku. Sementara aku sendiri tidak sampai hati membunuhnya. Mengapa tidak aku biarkan saja? Biarlah mereka mengambil si Tangsu dan membawanya pergi entah kemana. Mengapa aku harus membelanya? Si Tangsu, maafkan aku istriku. Aku terpaksa melakukannya. Aku sungguh-sungguh terpaksa. Kakang Rakuti. Apa si Tangsu? Aku jijik melihat tampang mereka, Kakang. Mereka orang-orang buas, orang-orang kasar. Aku takut, Kakang. Tenanglah. Mereka tidak akan berani mengganggumu. Apa yang kalian bisikkan? Ayo cepat pergi. Tinggalkan kuda-kuda itu dan juga wanita itu. Ayo. Sayang sekali. Mengapa kau berani melewati jalanan ini? Sekarang kau terpaksa berhadapan dengan kami. Kau tahu siapa kami, bukan? Kalian hanyalah kawanan perampok jalanan. Ya, kami adalah kawanan perampok bajing merah. Sayang sekali mengapa kau harus bertemu dengan kami. Sekarang cepat pergi. Kami berjanji tidak akan menyakitimu asal kau segera pergi. Jadi kalian menginginkan 2 ekor kuda ini? Ya, kami juga menginginkan wanita itu. Kalau begitu, ambillah. Ambil semuanya. Tapi setelah kita bertarung 20 jurus. Bangsat, kurang ajar. Dia melawan. Keparat. Ayo, kepung dia. Bunuh saja. Bunuh saja orang ini. Ayo. Rakuti segera menyergap kawanan perampok. Terjadilah pertarungan sengit. Si Tangsu dengan hati cemas melihat suaminya berlompatan ke sana kemari, menghindari sergapan lawan. Rakuti memang sengaja bertarung dengan setengah hati. Dia sengaja memberi kesempatan perampok untuk merebut si Tangsu. Salah seorang perampok berusaha merenggut si Tangsu dan menyeretnya pergi.
Semula memang Rakuti merasa lega karena rencananya berhasil. Tapi begitu melihat perampok itu menyeret-nyeret istrinya dan berlaku tidak senonoh, hati Rakuti seperti terbakar. Tiba-tiba dia melompat, kemudian mengamuk dengan dahsyat. Salah seorang perampok menjadi korban mata tombak Padmayoni. Melihat salah seorang temannya roboh, perampok-perampok jalanan itu menjadi kalap. Mereka langsung menggebrak dengan lebih berani. Rakuti berkelit ke samping, dan kembali ujung tombak Padmayoni menembus dada korbannya. Masih tinggal 2 orang perampok lagi. Yang seorang berusaha meringkus si Tangsu, sementara yang seorang lagi berusaha merobohkan Rakuti. Rakuti melompat ke belakang 2 tindak. Dia segera menyiapkan aji segara geninya. Pada saat perampok itu lengah, Rakuti menyergap sambil menggenggam aji segara geni. Siapa lagi yang berani melawanku? Ayo! Siapa yang berani menjamah tubuh si Tangsu istriku? Hadapilah Rakuti. Jangan maju satu persatu. Kerahkanlah semua kawan-kawanmu. Datanglah kemari. Akan kubuat jalanan ini banjir darah. Ayo! Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo! Sudahlah, Kakang Rakuti. Sudahlah. Mereka sudah pergi. Ayo! Kau pikir aku takut menghadapi perampok-perampok picisan? Kau belum tahu siapa aku rupanya. Akulah Rakuti. Akulah bekas harimau jantan dari desa Kanding. Dan sekarang ini, aku menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dan suatu saat nanti, aku akan menggenggam seluruh negeri ini dalam kepalan tanganku. Ayo! Suruh teman-temanmu datang kemari. Aku akan sabar menunggu. Dan kalian semua akan kuhabisi satu persatu. Aku tidak pernah bekerja tanggung-tanggung. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi berani menantang Rakuti? Sudahlah, Kakang. Ayo. Kakang. Mereka sudah pergi, Kakang. Cepat. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tahanlah. Tenangkan hatimu, Kakang. Tangsu, kau tidak apa-apa? Tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Aku selamat. Kurang ajar sekali perampok itu. Berani sekali dia menjamah tubuh istriku. Mereka memang orang-orang jahat, Kakang. Aku akan membuat kepala mereka menggelinding di tanah. Kalau sampai mereka berani mengganggu istriku. Sudahlah, Kakang. Sudah. Aku ngeri mendengar kata-katamu. Tenanglah, Kakang. Mereka sudah dapat kau kalahkan. Lihat saja. 3 orang roboh bersimbah darah. Dan salah seorang di antaranya melarikan diri. Orang itu tadi bermaksud tidak senonoh padaku, Kakang. Tapi untung kau segera bertindak. Aku muak melihat tampang-tampang perampok picisan. Laki-laki murahan. Mereka hanya besar lagak, besar mulut. 100 orang seperti mereka aku tidak gentar. Akan kugilas semuanya. Sudahlah, Kakang. Jangan berkata-kata seperti itu. Mengerikan sekali. Aku takut, Kakang. Aku takut. Setiap kali mendengar kau berkata-kata seperti itu. Kakang Rakuti, sebaiknya kita meneruskan perjalanan ini. Sebentar lagi malam tiba. Kalau kawanan perampok itu datang lagi bersama kawan-kawannya, kita akan menghadapi bahaya yang lebih besar, Kakang. Baiklah. Ayo, Tangsu. Naiklah ke atas kudamu.
Kita teruskan perjalanan. Iya, Kakang. Setelah membersihkan darah yang membasahi mata tombak Fatmayoni, Rakuti melompat ke atas punggung kudanya, dan mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Mereka terus berkuda hingga malam tiba. Kali ini mereka mulai menyusuri kaki bukit Jatuh Karma. Jatuh Karma artinya suami. Rakuti membawa istrinya mencari sebuah goa untuk menginap. Kakang, ruangan gua ini cukup luas, Kakang. Iya, kita bisa istirahat di tempat ini. Tapi sebelumnya, kita harus membersihkan dulu ruangan gua ini. Tapi Kakang, aku takut. Rasanya tidak enak menginap di sini. Si Tangsu, apa yang kau takutkan? Entahlah, bukit ini menjulang tinggi sendirian. Tidak ada lagi bukit-bukit yang lain. Entah mengapa, tapi perasaanku tidak enak, Kakang. Aku khawatir kita tidak bisa istirahat dengan nyaman di sini. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Ayo, bantu aku membersihkan ruangan gue ini. Lalu kita tidur bersama-sama. Rakuti segera membersihkan ruangan goa. Si Tangsu memungut daun-daun kering yang bertebaran di lantai goa. Setelah selesai, mereka pun membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Si Tangsu mencoba untuk tidur, sementara Rakuti terbaring sambil merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sepertinya aku tidak sanggup melakukan tugas ini. Aku tidak sampai hati. Aku sangat mencintai istriku. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Aku sudah mencobanya. Bahkan aku membiarkannya ketika si Tangsu diseret-seret perampok jalanan. Tapi ternyata aku tidak bisa. Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Sampai berapa lama aku bisa bertahan? Rakuti dan si Tangsu bermalam di sebuah goa di kaki bukit Jatuh Karma. Jatuh Karma artinya suami. Bukit itu menjulang tinggi sendirian. Dari jauh nampak seperti seorang laki-laki sedang duduk bersila. Konon menurut cerita orang-orang desa di sekitarnya, Bukit Jatuh Karma adalah penjelmaan seorang suami yang ditinggal pergi istrinya. Karena merasa sedih dan kehilangan, sang suami lalu bertapa, dan akhirnya dia berubah menjadi sebuah bukit. Rakuti masih terjaga, sementara si Tangsu tidur di sebelahnya. Kembali Rakuti dikelimangi rasa gelisah. Ada perang batin yang dahsyat dalam dadanya. Aku ingin menjadi seorang punggawa kerajaan yang baik. Dan sekarang ini, aku sudah menjadi salah seorang kepercayaan Gusti Ramapati. Menurut rasa sahabatku, aku sudah memperoleh banyak kemajuan. Aku mulai dari orang sudra. Dan sekarang aku sudah menjadi punggawa kerajaan. Tapi cita-citaku masih jauh. Masih harus dirintis. Aku harus bekerja keras untuk memperoleh cita-cita itu. Raja. Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Tapi haruskah aku membayar cita-citaku dengan harga yang sangat mahal?
Haruskah aku mengorbankan jiwa si Tangsu, istriku sendiri? Oh, tidak. Tidak mungkin. Aku sudah biasa membunuh orang. Tapi aku tidak mungkin membunuh istriku sendiri. Aku tidak pernah melukai seorang wanita. Dewata Agung. Mana yang harus kupilih? Pangkat penggawa kerajaan, kesempatan, kepercayaan, ataukah nyawa istriku sendiri? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memilih salah satu di antaranya. Aku benci. Aku benci. Aku benci pada diriku sendiri. Aku benci keadaan seperti ini. Kepalaku menjadi pusing. Jantungku berdenyut kencang. Tidak. Jangan. Jangan. Si Tangsu. Kakang. Rupanya aku baru saja bermimpi, Kakang. Aku bermimpi menyeramkan sekali, Kakang. Mengerikan sekali. Si Tangsu, kau bermimpi tentang apa? Aneh sekali, Kakang Rakuti. Aku bermimpi menjadi seorang pengantin bersamamu, Kakang. Si Tangsu, dulu kita memang pernah menjadi pengantin. Dan sekarang kita menjadi suami istri. Tapi mimpiku lain, Kakang. Aku bermimpi kita menjadi sepasang pengantin di suatu tempat yang belum pernah aku kenal. Tempat itu mirip sebuah bangunan candi. Dan orang-orang mengerumuni kita. Kita berpakaian indah sekali, Kakang. Sahabat-sahabat kita datang untuk membakar dupa yang harum. Dan kita berjalan perlahan-lahan, berbimbingan tangan naik ke atas tangga, menuju mahligai pengantin. Tapi tiba-tiba, Kakang, aku melihat seekor burung gagak bertengger di atas pohon yang tinggi. Aku takut, Kakang. Aku berusaha mengusir burung itu, tapi dia tidak juga mau pergi. Bahkan kemudian dia memanggil teman-temannya. Dan akhirnya, ratusan burung gagak datang. Mereka merusak bangunan candi, dan sebagian mengacak-acak tempat pembakaran dupa. Orang-orang berlarian ke sana kemari, dan aku tidak melihatmu lagi, Kakang. Aku menjerit ketika seekor burung gagak yang besar bertengger di atas dadaku. Mendadak burung gagak itu berubah wujud. Dia menjelma menjadi Prabu Janegara, Kakang. Aku takut sekali, Kakang. Aku tahu mimpiku ini buruk, dan aku takut mengingatnya. Si Tangsu, sudahlah. Mimpi bukan peristiwa yang sesungguhnya. Lupakan saja. Tapi, Kakang, aku sepertinya benar-benar melihat burung gagak itu berubah menjadi Prabu Janegara. Dia menarik-narik tanganku sambil tersenyum mengerikan karena aku menolak. Dan dia marah sekali, Kakang. Lalu dia membakar mahligai pengantin kita. Api menjilat kemana-mana, dan asap tebal membumbung tinggi. Dan hancurlah segala-galanya. Akhirnya aku terbangun. Kakang, lebih baik kita cari tempat lain untuk menginap. Jangan di sini. Aku takut tidur di ruangan gua ini. Barangkali tempat ini dulu bekas kuburan tua. Ayo, Kakang Rakuti, kita cari tempat lain saja. Jangan takut, si Tangsu. Aku bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi, Kakang, mimpi itu sangat menyeramkan. Dan tempat ini juga menyeramkan. Kita cari tempat lain saja, Kakang.
Ayo Kakang, kita pergi dari sini. Tenanglah. Tidak ada yang berani mengganggumu. Apa kau sudah tidak percaya lagi pada Rakuti, suamimu ini? Aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu. Kakang Rakuti, kalau kau ingin melindungi aku, kau harus berani menghadapi Prabu Jayanegara. Itu kan hanya mimpi. Mimpi bukanlah kenyataan. Tidak usah kau pikirkan. Lupakan saja. Sudahlah Sitangsu. Besok kita akan pergi melanjutkan perjalanan. Sekarang marilah kita tidur. Ayo, tidurlah di sini. Jangan macam-macam. Kita tidak bisa pergi kemana-mana malam ini. Kita sangat letih. Kita membutuhkan istirahat. Sebenarnya aku ingin istirahat di tempat lain, Kakang. Bukan di ruangan gua ini. Ruangan gua ini cukup aman untuk istirahat. Kalau pikiranmu tenang, kau tidak akan bermimpi apa-apa. Ayolah, tidurlah. Baiklah, Kakang. Tapi dikaplah aku, Kakang. Aku masih merasa ketakutan. Dan aku takut mimpi buruk itu datang lagi. Dekaplah aku, Kakang. Ya, peluklah aku supaya aku dapat tidur dengan tenang. Sitangsu kembali membaringkan tubuhnya. Sekarang dia tidur sambil menyesapkan kepalanya di dada suaminya. Sementara tangannya mendekap pinggang Rakuti. Rakuti membelai rambut Sitangsu. Dan pikirannya menerawang jauh. Hatinya menjadi sedih. Sitangsu istriku. Sungguh malang nasibmu. Sungguh malang nasib percintaan kita. Siapa sesungguhnya yang salah? Aku? Prabu Jayanegara atau siapa? Atau barangkali keadaan yang salah? Atau Dewata Agung yang telah berlaku tidak adil pada umatnya? Siapa yang salah? Mungkin cita-citaku yang salah. Cita-citaku terlalu melambung tinggi. Dan jika aku ingin menggenggamnya, maka aku harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi bagaimana aku bisa hidup tanpa cita-cita? Hidup tanpa cita-cita ibarat burung Garuda dipatahkan sayap-sayapnya. Bagaimana dia bisa terbang tinggi dan melihat dunia di bawahnya dengan perasaan bangga? Hidup tanpa cita-cita sama halnya raja tanpa mahkota, sama halnya gadis tanpa kesucian. Kosong. Hidup itu akan terasa kosong. Bunga-bunga tak akan pernah mekar, dan langit akan selalu tampak kelam. Sitangsu, sampai sekarang pun kau belum tahu bahwa suamimu sedang menghadapi Buasi Malakama. Aku sedang menghadapi dua macam hal yang sangat sulit untuk dipilih salah satu. Jika aku pilih yang sebelah kiri, mataku akan buta. Dunia akan menjadi gelap. Jika aku pilih sebelah kanan, gendang telingaku akan pecah. Dan aku hanya akan berhadapan dengan kesunyian seumur hidupku. Mana yang lebih penting? Nafas ataukah aliran darah?
hati ataukah jantung, tulang ataukah sumsum? Dewata Agung, pekerjaan apa yang sedang kau lakukan di atas nasib manusia yang bernama Rakuti? Rencana apa yang sedang kau jalankan di dalam kepalaku ini? Ampun ya Dewata Agung, ampun. Otakku sudah buntu, pikiranku gelap, dan hatiku sudah membeku. Aku tidak bisa memutuskan apapun juga. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Rakuti meratap dalam hati. Dia merasa benar-benar tidak berdaya menghadapi persoalan yang dibawanya semenjak meninggalkan kota Raja Majapahit. Rakuti baru bisa terlelap menjelang tengah malam. Dia tidur berdekapan dengan istrinya. Sementara malam terus meniti perjalanan menuju muara pagi. Mereka berkuda meninggalkan Bukit Jatuh Karma. Setelah kurang lebih 30 pal jauhnya, mereka menyeberangi hulu sungai Kapulungan. Mereka terus berkuda ke arah barat. Sekali waktu mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelah, kemudian berkuda lagi meneruskan perjalanan. Matahari mulai condong ke arah barat ketika mereka berhenti di sebuah kaki bukit. Bukit itu bernama Sunyagara. Sunyagara artinya rumah yang sunyi. Lihat Kakang Rakuti, indah sekali bukit ini. Lihat bagian puncaknya, seperti sebuah atap rumah. Istriku. Iya Kakang. Apa kau merasa letih? Aku ingin istirahat di bukit ini. Kau setuju Kakang? Perjalanan kita masih cukup jauh. Desa Ganding masih cukup jauh dari sini. Tapi Kakang, kita tidak usah terburu-buru. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan yang sangat indah ini. Lihat Kakang, ada banyak sekali pohon-pohon bunga di sebelah sana. Ikuti jari telunjuk ini. Ada rumpun-rumpun bunga tumbuh di pinggang bukit itu. Indah sekali Kakang. Ada yang berwarna merah, kuning, biru, dan ada juga yang berwarna putih dan jingga. Kakang, bukit apa ini namanya? Menurut warga desa itu tadi, bukit itu namanya Sunyagara. Sunyagara artinya rumah yang sunyi. Sunyagara, rumah yang sunyi? Iya. Indah sekali Kakang. Seperti sebuah kalimat syair. Rumah yang sunyi, dikelilingi rumpun bunga aneka warna. Aku belum pernah melihat bukit seindah dan setenang ini, Kakang. Begitu tenangnya, seolah-olah bukit ini tidak pernah ada. Seolah-olah bukit ini hanya merupakan khayalan belaka. Kakang, aku ingin istirahat di sini. Aku ingin istirahat barang beberapa hari di lereng Bukit Sunyagara ini. Bagaimana Kakang? Istriku, kalau kita terlalu lama istirahat, kapan kita bisa sampai ke Desa Ganding? Biarlah Kakang, itu tidak menjadi soal. Yang penting, aku mau menikmati alam yang indah ini sepuas-puasnya. Temanilah aku Kakang Rakuti. Temanilah aku menikmati semua ini. Jangan biarkan aku sendiri. Ayo Kakang, ayo kita cari tempat untuk istirahat. Mungkin di lereng bukit itu ada sebuah gua yang nyaman. Ayo Kakang Rakuti. Ya.
Indah sekali. Aku akan menyesal seumur hidupku jika sampai tidak pernah menikmati keindahan seperti ini, Kakang. Alangkah indah ciptaanmu, Dewata Agung. Kau suruh bunga-bunga itu berkembang. Kau perintahkan angin bertiup menyapu pucuk-pucuk daun panggang. Dan kau tebari rumput-rumput itu dengan untayan warna hijau. Sungguh mulia dan perkasa hasil karyamu, Dewata Agung. Dan manusia tidak akan mampu menandinginya. Aneh sekali. Mengapa aku tiba-tiba ingin istirahat di tempat ini? Mengapa aku tiba-tiba merasa tertarik pada tempat ini? Rasa-rasanya jiwaku menjadi tentram. Hatiku tidak lagi bergolak. Rasa-rasanya tubuhku menjadi ringan. Dan aku selalu ingin tersenyum. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada dirimu, Si Tangsu? Apa? Kakang Rakuti, apa yang kau bawa itu? Genji. Aku membawa seekor genji. Kita bisa membakarnya untuk makan malam nanti. Lihatlah, anak babi hutan ini gemuk sekali. Tentunya rasanya juga sangat sedap. Kasihan, Kakang. Kasihan kalau kita harus membunuhnya. Dia pasti mempunyai orang tua atau saudara. Dan mereka pasti akan merasa kehilangan, Kakang. Jangan, Kakang Rakuti. Lepaskanlah binatang yang tidak berdosa itu. Si Tangsu, aku sudah bersusah payah mencarinya. Aku sampai bergulingan di atas rumpun belukar untuk menangkap anak babi hutan ini. Dan tiba-tiba kau menyuruhku melepaskannya kembali. Kita membutuhkannya untuk makan malam nanti, Si Tangsu. Sudahlah, nanti aku akan membuat api unggun. Dan setelah anak babi ini kupotong, kita akan membakarnya bersama-sama. Tapi Kakang, sebenarnya aku merasa kasihan. Aku tidak sampai hati membunuh anak binatang itu. Kita membutuhkannya untuk makan malam, Si Tangsu. Sudahlah, jangan ributkan soal kecil ini. Bagaimana dengan tugasmu? Kau sudah membersihkan ruangan gua itu? Iya, aku sudah membersihkannya, Kakang. Bagus. Kalau begitu nanti malam kita akan istirahat dengan nyaman setelah menyantap anak babi hutan ini. Sebelum matahari benar-benar tenggelam dan hari menjadi gelap, Rakuti sudah memotong Genji, anak babi hutan itu. Angin bertiup dingin. Rakuti menyalakan api unggun. Tapi Si Tangsu nampak murung dan sedih. Sementara Rakuti sudah menelan beberapa potong daging Genji. Ayo Si Tangsu, makanlah. Lemak binatang ini dapat menghangatkan tubuhmu. Ayo makan. Tidak, Kakang. Aku tidak sampai hati memakannya. Kita membutuhkan makanan untuk menyimpan tenaga. Bagaimana kau bisa meneruskan perjalanan kalau perutmu lapar? Aku tidak sampai hati. Kasihan sekali anak babi hutan itu. Kakang, mengapa kau harus membunuhnya? Si Tangsu, kau terlalu berperasaan. Dia hanya seekor anak babi hutan. Orang-orang biasa menangkapnya, memotongnya, dan mengerat dagingnya untuk dimakan. Ini soal biasa. Mengapa kita harus merasa iba? Si Tangsu, ada apa? Mengapa kau menangis? Sudahlah. Kalau kau tidak mau makan, sudahlah. Aku tidak akan memaksamu. Mengerikan sekali. Sungguh-sungguh mengerikan, Kakang. Kau seperti bukan Kakang Rakuti, suamiku. Kau seperti orang lain. Kau kejam. Kau telah membunuh binatang yang tidak berdosa itu untuk menuruti hawa nafsumu.
Benarkah kau ini Kakang Rakuti, suamiku? Si Tangsu menangis terseduh-seduh sambil meratap. Rakuti menjadi heran bercampur bingung. Tidak biasanya istrinya berlaku aneh seperti itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka alami di lereng Bukit Sunyagara? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.